ketika tidak mampu bayar pinjol, ketika tidak sanggup bayar pinjol, atau di saat ekonomi sudah tidak baik-baik saja, tapi ya teman-teman ini ada sebuah yang dia takutkan, yaitunya DC atau FC lapangan atau pihak ketiga datang ke rumah atau ke alamat dia atau ke domisili. Siapa di sini yang ketakutan dengan hal itu, teman-temanku? Boleh isi di dalam kolom komentar biar saya jelaskan, biar saya terangkan juga supaya teman-teman paham apa sebenarnya yang menjadi sumber masalahnya. Bukan soal FC datang atau pihak ketiga datang, tapi ada masalah lain yang sampai detik ini belum Anda pecahkan di dalam pemikiran Anda. Jadi Anda masih beranggapan ya bahwasannya hal-hal seperti ini ya menjadi beban yang berat gitu loh. Ya, tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya, seperti biasa, yang belum mensupport boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Ya, mudah-mudahan satu supportan dari teman-teman semuanya menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Oke, resiko yang paling ditakutkan yaitu kunjungan debt collector lapangan. Mungkin dalam bayangan teman-teman adalah ketika FC datang, ini sudah kiamat gitu loh. Semuanya sudah tamat, harga diri sudah habis, kita sudah dipermalukan, orang sekitar sudah mengkecilkan kita, orang sekitar menganggap kita miskin, orang tua langsung mengusir, suami langsung menceraikan. Pasti banyak argumen dong dalam pemikiran Anda ketika yang namanya FC datang ke rumah. Tapi teman-teman semuanya, sadarilah ya, overthinking yang Anda lakukan hari ini itu hanyalah skenario yang menghancurkan cara Anda berpikir. Ya, fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Tapi karena setiap hari Anda latih pemikiran Anda dan Anda paksa untuk memikirkan hal-hal seperti ini secara terus-menerus, akhirnya hal itu menumbangkan langkah kecil Anda untuk menjalani perubahan buat ke depan. Padahal bukan FC-nya yang menjadi masalah, bukan pihak ketiganya yang menjadi masalah, tapi ketidakjujuran Anda tadi yang menjadi sumber masalah. Ya, benar atau tidak teman-temanku yang menonton? Anda belum mampu jujur, Anda belum mampu terbuka. Ini yang menjadi masalah. Bukan soal kunjungannya gitu loh. Ya, yang pada akhirnya hal-hal seperti ini kalau Anda tutupin setiap hari, ini akan menjadi beban yang sangat berat. Ya, setiap hari dosisnya akan bertambah. Setiap hari hayalan Anda akan meningkat. Setiap hari skenario buruk akan tercipta. Inilah yang menghambat sebenarnya. Padahal teman-teman, saya selalu berulang kali menyampaikan, fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Ngapain Anda overthinking? Habis itu Anda stres, itu kan sama aja menyiksa diri sendiri. Ngapain Anda membayangkan sesuatu yang padahal Anda sendiri belum melakukan? Contoh, ketika jujur sama suami, saya diceraikan. Ketika jujur sama orang tua, saya akan diusir. Padahal fakta tidak ada jaminan yang seperti itu. Seharusnya Anda menerima konsekuensinya. Anda harus ikhlas menerima kenyataannya. Tapi jujur itu juga penting. Karena Anda butuh supportan dari dalam. Kalau saya pribadi, ini supportan dari luar. Orang luar, eksternal. Ya, tapi yang Anda butuhkan adalah supportan dari dalam. Seandainya Anda sudah jujur, seandainya Anda sudah terbuka, saya rasa soal kedatangan FC, DC lapangan, pihak ketiga tidak menjadi problem yang besar. Tidak perlu setiap hari berlomba-lomba mempertanyakan pinjol ini aman gak? Ada petugas lapangan gak? Ada FC gak? Tidak perlu lagi. Ya, karena penyebab ketakutan itu sudah Anda taklukkan. Di mana letak penyebabnya? Ya, karena Anda belum mampu jujur dan terbuka, sehingga menjadikan ini beban yang sangat berat. Ya, dia sekecil apapun masalah, kalau kita tutup-tutupi, masalah yang kecil itu akan terasa berat dan menyiksa banget. Dan sebaliknya, seberat apapun masalah, kalau kita berbagi, ya, kita memberitahu dengan jujur, sehingga masalah yang besar itu akan terasa ringan. Kenapa? Karena kita mampu memposisikan diri kita. Kalau hari ini Anda nggak mampu memposisikan diri Anda, ya, di depan orang-orang Anda beranggapan seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Padahal di balik itu, Anda menanggung beban yang sangat besar. Ya, bahkan kata seandainya, kata seumpamanya, kata apabila itu bermunculan di dalam pemikiran Anda. Hanya karena ketidakmampuan Anda untuk jujur dan terbuka. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, resiko yang paling Anda takutkan itu sebenarnya masih bisa kita atasi. Masih bisa kita cegah. Dengan cara apa? Dengan cara Anda berbagi. Jujur sama keluarga. Jujur sama keluarga bukan berarti Anda minta tolong sama keluarga untuk membayarkan semua ini, tidak. Tapi Anda jujur sama keluarga lebih sebagai tempat luapan segala beban yang ada dalam pemikiran. Tempat curhat aja. Ya, tapi Anda sudah memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Sehingga kejujuran itu malah tertunda. Padahal itu adalah hal yang sangat membantu. Hal yang akan menyelamatkanmu nanti. Daripada seperti ini. Di depan orang-orang Anda beranggapan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ya, sehingga Anda akan kaku sendiri, teman-teman. Anda akan salah tingkah sendiri. Dan Anda kebingungan, ini akan menjadi beban berat. Contoh aja, contoh kecil. Dalam satu keluarga, orang mengadakan suatu halal bihalal atau apa deh dalam sebuah pertemuan. Ya, dan habis itu orang sumbang-sumbangan. Orang tidak tahu kamu ini dalam dilanda suatu masalah. Sehingga kalau dia meminta sumbangan rata-rata aja setiap anggota keluarga, pasti bagi dirimu menjadi beban berat. Ya kan? Padahal kamu menyatakan, saya nggak mampu nyumbang. Buat makan aja udah nggak ada. Tapi di mata orang-orang itu, kamu tetap ada duit. Karena kamu tidak terbuka sama mereka. Sehingga inilah yang menjadikan beban berat lagi sama dirimu. Kamu tidak akan bisa memposisikan dirimu. Makanya jujurlah. Tidak ada masalah. Ya, kamu dinasehati, kamu dimarahi, nggak ada masalah. Anggap aja ini bagian kecil dari proses kesalahan yang telah kita perbuat. Untuk apa? Mengevaluasi diri kita buat ke depan. Jauh lebih baik lagi daripada hari sekarang. Kan tinggal PR-nya itu aja, teman-teman. Daripada Anda disibukkan. Karena perkataan DC kita sama tahu. Melalui telepon selalu datang ke rumah. Melalui WhatsApp 15 menit lagi akan berkunjung. Setengah jam lagi akan datang. Jam 5 sore akan berkunjung. Melalui email juga seperti itu. Tidak terlepas dari katanya kunjungan kedatangan. Bayangin kalau teman-teman tidak mampu jujur dan terbuka sampai detik ini. Apa nggak menjadi masalah besar setiap kali Anda menerima telepon? Apakah nggak menjadi masalah besar setiap kali Anda membaca WhatsApp? Menjadi masalah. Ya, karena yang Anda takutkan yang mereka baca. Makanya hal-hal seperti ini masih bisa kita cegah asalkan teman-teman semuanya mau jujur dengan diri Anda sendiri. Ya, terus bagaimana lagi Bang nanti Bang kalau sudah jujur, sudah terbuka. Kamu kalau sudah jujur teman-teman semuanya percayalah ya, kamu akan bisa melihat peluang hebat lagi buat ke depan. Tapi ini soal proses aja yang tertunda. Kamu masih menunda-nunda waktu untuk jujur dan terbuka sama keluarga. Seandainya kamu melakukan hari ini, ya hari ini kamu akan mendapatkan dampak ketenangan yang luar biasa. Pemikiranmu jadi plong, dan kamu bisa memposisikan diri, kamu bisa melihat peluang-peluang hebat lagi buat ke depan, saya yakin 100%. Ya, dan saya yakin juga, sampai detik ini beban beratnya terletak di sana. Belum ada kesiapan. Ya, masih menunda-nunda. Sementara teroran debt collector masih berlangsung. Pengalihan ke pihak ketiga, pengalihan petugas lapangan, data sudah dialihkan, apa nggak makin stres? Ya, kita yang khawatir jangan sampai orang tua kita tahu, kita yang khawatir jangan sampai suami kita tahu, sementara setiap hari kita mendapatkan tekanan seperti itu. Nah, sebelum hal itu berkelanjutan teman-teman semuanya, sebelum hal itu menjadi beban berat, alangkah baiknya kamu cari waktu yang paling tepat, cari waktu yang paling pas dengan keluargamu, jujur dan ceritakan. Ya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, dan habis itu Anda akan bisa melihat peluang yang hebat buat ke depan untuk menghasilkan cuan dalam diri Anda atau untuk menyelamatkan hidup Anda yang hari ini. Ya, dengan begitu baru bisa Anda menyelesaikan satu persatu perkara pinjaman online. Tapi kalau tidak, teman-teman, percayalah, hidupmu akan rumit-rumit kayak gini aja gitu loh. Mencari sesuatu yang tidak jelas, mencari sesuatu yang tidak terlalu penting. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama yang masih ketakutan dikunjungi debt collector pinjol. Sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.